Malam hari, sekitar pukul 7 di musim panas, Jennifer dan anak bungsunya Michaela baru saja selesai berbelanja di supermarket Stop and Shop. Mereka mendorong troli belanjaan menuju parkiran mobil Chrysler Pacifica SUV milik mereka. Sementara itu, pada saat yang sama, di lokasi parkiran itu, seorang pria duduk sendirian di mobilnya. Matanya tajam melihat orang-orang hilir mudik di parkiran supermarket Stop and Shop. Pria itu mengibaratkan diri sebagai seorang pemburu yang sedang mengintai mangsa, dan baginya, mengintai adalah sebuah pekerjaan menyenangkan sekaligus menegangkan yang memicu adrenalin. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada dua perempuan yang berjalan menuju sebuah mobil Chrysler SUV. Dia menebak, mereka pasti pasangan ibu dan anak. Keduanya membuka bagasi mobil lalu memasukkan belanjaan mereka. Pria itu terkesan. Si ibu terlihat anggun, sedangkan anak perempuannya cantik dengan rambutnya yang pirang. Keduanya tampak gembira, mengobrol, dan tersenyum. Penampilan mereka menarik. Insting si pria mengatakan mereka pasti keluarga kaya. Pria itu tersenyum. Setelah cukup lama duduk sendirian di dalam mobil sambil mengintai, dia akhirnya menemukan mangsa yang tepat. Saat mobil Chrysler menyalakan mesin, si pria juga melakukan hal yang sama. Perlahan, mobil Chrysler meninggalkan tempat parkir. Si pria dengan mobilnya mengikuti Chrysler dari belakang seperti predator yang sedang membuntuti mangsanya. Dia ingin tahu di mana kedua perempuan itu tinggal. Joshua Komisarjevski merasa puas. Tebakannya benar. Kedua perempuan yang dibuntutinya tinggal di kawasan perumahan bagus, nyaman, dan aman beralamat di Sorghum Mill Drive nomor 300. Joshua memarkir mobilnya di tepi jalan sambil mengamati rumah itu. Kawasan perumahan itu adalah tempat tinggal orang-orang berpendidikan dan sukses, bukan orang-orang kacau seperti dirinya yang sering disebut sampah masyarakat. Sejak awal, hidup Joshua sudah kacau. Dia lahir dari seorang ibu remaja usia 16 tahun yang berhubungan di luar nikah dengan seorang tukang bengkel. Karena tidak mampu mengurus bayi, ibunya kemudian memberikan bayi Joshua untuk diadopsi pasangan suami istri Benedict dan Jude Komisarjevski. Awalnya hidup Joshua bersama keluarga Komisarjevski bahagia, hingga di usia 9 tahun dia mengalami cedera kepala, orang-orang bilang dia mulai berubah. Keadaan bertambah kacau saat suatu hari, orang tuanya menampung sementara seorang anak asuh yatim piatu di rumah mereka yang bernama Scott Ritz. Scott kemudian memperkosa Joshua yang saat itu berusia 14 tahun. Ketika orang tua Joshua mengetahui hal itu, mereka mengeluarkan Scott dari rumah dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Joshua trauma, dia memendam dendam dan luka batin. Tapi Joshua tidak menerima penanganan medis yang memadai, terutama dari psikiater. Ada informasi yang mengatakan orang tuanya menganggap apa yang dialami Joshua merupakan aib keluarga sehingga harus ditutup rapat-rapat. Sejak kejadian itu, hidup Joshua makin kacau. Sekolahnya berantakan, dia dikenal sebagai anak nakal. Dia pernah dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap adik perempuannya. Dan di usia 14 tahun, Joshua melakukan aksi kriminal pertamanya, yaitu merampok. Saat usianya 22 tahun, kejahatan Joshua sudah begitu banyak. Dia ditangkap karena telah melakukan total 18 kali perampokan di rumah penduduk. Dalam persidangan, dia mengakui setiap kali merampok rumah di malam hari, diam-diam dia akan masuk ke kamar tidur dan menyaksikan penghuni rumah tidur. Dalam persidangan waktu itu, hakim mengatakan Joshua sebagai orang yang penuh perhitungan dan predator berdarah dingin. Setelah menjalani hukuman 5 tahun penjara, Joshua dibebaskan secara bersyarat pada bulan April 2007. Nah, sekarang ini dia baru saja bebas dari penjara. Sebenarnya hidupnya sudah mulai normal, bahkan dia sudah punya pekerjaan sebagai tukang bangunan. Tapi keinginan untuk kembali merampok rumah begitu kuat menggodanya. Kesukaannya adalah merampok rumah pada malam hari saat penghuni ada di rumah dan sedang tidur. Baginya, merampok rumah tanpa penghuni sama sekali tidak seru. Dia butuh rasa seru dan tegang yang memicu adrenalinnya.
Setiap merampok rumah selama lebih kurang 15 menit, dia selalu menyempatkan diri untuk berdiri di sisi tempat tidur dan sepuasnya mengamati penghuni rumah yang sedang tidur. Peralatan merampok favoritnya adalah pisau, sarung tangan karet, dan kacamata night vision. Sekarang Joshua sudah menetapkan akan merampok rumah di Sorghum Mill Drive nomor 300. Tadi dia sudah menerima SMS dari seorang temannya sesama ex-napi yang bernama Stephen Hayes yang dikenalnya saat di rumah transisi napi. Stephen mengajaknya untuk merampok lagi. Stephen Hayes mirip dengan dirinya. Sejak usia 16 tahun dia sudah masuk penjara. Hampir semua kejahatannya pencurian dan perampokan. Berkali-kali sudah keluar masuk penjara. Terhitung sepanjang hidupnya, Stephen Hayes ditangkap polisi sebanyak 30 kali, tapi dia tidak pernah jera. Malam ini Joshua merasa antusias sekali. Sekarang dia akan bertemu dulu dengan temannya Stephen Hayes untuk mempersiapkan rencana perampokan. Keluarga Parrott terdiri dari ayah Dr. William Parrott, sang ibu Jennifer Hogg Parrott, dan kedua anak perempuan mereka, Hailey dan Michaela. Sang ayah, Dr. William, adalah dokter spesialis endokrin. Dia dihormati oleh koleganya dan warga sekitar kota kecil Cheshire karena cerdas, sederhana, dan rendah hati. Sedangkan sang ibu Jennifer adalah seorang perawat. Beberapa waktu lalu, dia didiagnosa menderita MS atau multiple sclerosis, sejenis penyakit autoimun yang menyerang saraf di otak dan tulang belakang. Penyakit ini antara lain bisa menyebabkan kelumpuhan. Keluarga Parrott sempat terguncang dengan diagnosa itu, tapi perlahan mereka bisa menerimanya. Bahkan si sulung Hailey berkampanye tentang penyakit MS, sehingga berhasil mengumpulkan donasi cukup besar untuk disumbangkan pada lembaga riset penyakit MS. Si bungsu, Michaela, masih duduk di bangku SD. Dia suka memasak dan sering memasak untuk seluruh keluarga. Minggu malam, 22 Juli 2007, setelah beraktivitas seharian dan makan malam yang dimasak si bungsu Michaela, keluarga itu bersiap tidur. Kedua anak perempuan Hailey dan Michaela tidur di kamar masing-masing di lantai atas, begitupun ibu mereka Jennifer tidur di kamar tidur utama. Sedangkan sang ayah Dr. William masih membaca buku di teras bawah sambil terkantuk-kantuk. Keluarga Parrott yang bahagia itu tidak tahu sebentar lagi tragedi paling berdarah di Connecticut akan menimpa mereka. Di tengah kegelapan, Joshua, Komisar Jeffsky, dan Stephen Hayes mengendap-endap menuju rumah keluarga Parrott. Mereka sudah membawa perlengkapan termasuk pistol dan tali. Kedua perampok kambuhan itu langsung menuju pintu basement. Mereka tahu orang sering lupa mengunci pintu basement. Tepat sekali, pintu basement tidak terkunci. Perlahan mereka masuk sambil mengamati sekeliling. Saat Joshua melihat tongkat baseball di basement, dia mengambilnya. Mereka menuju ke atas dan melihat Dr. William tertidur di sofa teras. Dr. William terbangun begitu ada yang menodongkan pistol ke wajahnya. Joshua langsung bertindak brutal dan memukul kepala Dr. William dengan tongkat baseball 4-5 kali. Darah bercucuran dari kepala pria itu. Kedua perampok lalu mengikat Dr. William dan meninggalkannya dalam kondisi kepala luka parah. Joshua dan Stephen naik ke lantai atas ke kamar tidur Hailey dan Michaela. Mereka langsung mengikat Hailey dan Michaela ke tempat tidur masing-masing dan menutup kepala mereka dengan sarung bantal. Hailey dan Michaela tidak sempat melawan. Kedua perampok kemudian menggeledah rumah mencari uang dan barang berharga lainnya, tapi tidak banyak yang mereka temukan. Lalu keduanya membawa Dr. William ke basement dan mengikatnya ke sebuah tiang. Mereka kembali menggeledah rumah untuk mencari uang, tapi lagi-lagi nihil. Stephen yang kecewa dan kesal memutuskan pergi ke pompa bensin dan membeli 2 kaleng bensin untuk persiapan aksinya selanjutnya. Karena tidak menemukan uang tunai di rumah, Stephen memaksa Jennifer mengambil uang tunai ke bank sebesar $15.000. Stephen menyetir mobil keluarga Parrott dan menunggu di dalam mobil saat Jennifer berada di bank. Sebelumnya dia sudah mengancam Jennifer agar jangan coba-coba lapor polisi. Seandainya Jennifer melakukannya, dia akan menelpon Joshua di rumah dan memerintahkannya untuk membunuh seluruh keluarga.
Saat akan melakukan penarikan tunai, Jennifer ternyata lupa membawa kartu identitas sehingga kasir bank menolak memproses transaksinya. Tapi Jennifer memberanikan diri dan minta tolong pada kasir. Dia butuh uang tunai itu karena ada 2 perampok mengancam dirinya dan menyandera keluarganya dan memaksanya mengambil uang tunai. Kasir melihat tangan Jennifer gemetar. Dia segera memberitahu manajer bank yang mengizinkan transaksi. Saat itu juga manajer menghubungi 911 memberitahu kondisi perampokan dan penyanderaan di rumah keluarga Pettit. Jennifer kembali ke mobil dengan uang tunai. Stephen tidak tahu Jennifer sudah memberitahu perampokan di rumah kepada bank dan pihak bank sudah menelpon 911. Sementara itu, beberapa polisi sudah tiba di kawasan perumahan keluarga Pettit. Mereka mendapat perintah untuk menjaga jarak dan dilarang memasuki rumah. Menurut informasi yang diterima polisi, di dalam rumah ada perampok dan sandera. Polisi harus berhati-hati karena khawatir kehadiran mereka malah membuat perampok merasa terancam dan kemudian menyakiti atau membunuh sandera mereka. Polisi melihat sebuah mobil memasuki halaman rumah keluarga Pettit. Seorang perempuan dan pria keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Mereka adalah Jennifer dan Stephen yang baru pulang dari bank. Tapi polisi diam saja. Mereka hanya mengintai dari kejauhan. Saat berada di dalam rumah, Joshua menyambut Stephen dan mengatakan dia telah melakukan kekerasan seksual terhadap Michaela. Mendengar itu, Stephen memutuskan memperkosa Jennifer sang ibu di ruang tamu. Perbuatannya itu didengar Dr. William yang berada di basement. Dr. William sempat berteriak dari basement mencoba menghentikan tindakan biadab Stephen, tapi sia-sia. Dr. William yang sudah kehabisan banyak darah karena luka parah di kepala, berjuang sekuat tenaga melepaskan diri dari ikatan. Berhasil. Dia keluar dari rumah menuju rumah tetangga minta pertolongan. Tetangganya sampai-sampai tidak mengenalinya lagi karena lukanya yang parah dan wajahnya penuh darah. Tetangga Dr. William kemudian menelpon 911, padahal saat itu sebenarnya sudah ada beberapa petugas polisi berjaga-jaga di sekitar kawasan rumah keluarga Perry. Tapi tidak seorang pun mau mengambil tindakan karena khawatir akan mencelakakan nyawa sandera. Lolosnya Dr. William akhirnya diketahui Joshua. Dia segera memberitahu hal itu kepada Stephen. Keduanya panik, kejahatan mereka akan terbongkar sebab salah satu sandera berhasil lolos. Cara satu-satunya untuk menghilangkan jejak adalah dengan membunuh dan membakar seluruh anggota keluarga yang tersisa. Stephen kemudian mencekik Jennifer hingga tewas, lalu menyiram tubuhnya dengan bensin. Kemudian mereka menyiramkan bensin ke tempat tidur dan pakaian Hailey dan Michaela. Keduanya lalu menyulut api hingga rumah terbakar. Setelah membakar rumah, Joshua dan Stephen segera kabur membawa mobil Chrysler keluarga Pettit. Mereka tidak tahu polisi telah memblok jalan. Mereka menabrak mobil polisi, namun segera dapat diamankan dan ditangkap polisi. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian datang sudah terlambat. Michaela ditemukan tewas di kamar tidur dalam keadaan terikat. Hasil forensik kemudian menyatakan Michaela tewas karena sesak napas akibat asap tebal. Sedangkan Hailey ditemukan tewas di dekat tangga. Dia berhasil membebaskan diri dari ikatannya, tapi kemudian tidak bisa bertahan karena asap tebal. Sedangkan ibu mereka, Jennifer, jasadnya hangus, hampir tidak bisa dikenali. Perampokan dan aksi penyanderaan ini berlangsung selama 7 jam. Polisi mendapat kritikan keras karena sebenarnya sudah berada di lokasi saat korban masih dalam kondisi hidup, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Polisi salah perkiraan. Mereka pikir dengan tidak menunjukkan kehadirannya pada penyandera, maka penyandera tidak akan menyakiti korbannya. Yang terjadi malah sebaliknya. 3 sandera terbunuh dengan cara mengenaskan. Hanya Dr. William yang selamat meski mengalami luka parah di kepala dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Masyarakat menyesalkan sistem hukum yang membiarkan penjahat-penjahat seperti Joshua dan Stephen bisa berkeliaran di antara masyarakat, padahal sudah berkali-kali mereka melakukan pelanggaran hukum tapi tetap dibebaskan, sehingga akhirnya mereka melakukan kejahatan brutal yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Saat diinterogasi polisi, Joshua tampak tenang tanpa penyesalan. Dia dan Stephen saling tuding dan menyalahkan sebagai otak perampokan dan pembunuhan.
Joshua mengatakan dia tidak pernah punya keinginan membunuh keluarga Paddy. Stephen lah yang punya ide untuk membunuh dan membakar mereka untuk menghilangkan jejak. Joshua juga mengatakan bahwa sejak dulu dia selalu merasa lebih baik setiap kali selesai melakukan perampokan. Dia melakukan kejahatan untuk membebaskan diri dari stres dan perampokan adalah obat stres baginya. Selama berada dalam tahanan polisi, Joshua menulis diary dan dalam diary-nya tersebut, dia memuji Hailey yang dianggapnya sebagai pejuang yang berhasil membebaskan diri dari ikatannya. Tapi Joshua menuding Dr. William sebagai pengecut yang membebaskan diri lalu kabur dan bukannya berusaha menolong keluarganya. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada Joshua Komisarjevsky dan Stephen Hayes. Saat dijatuhi hukuman mati, Stephen Hayes tersenyum. Menurutnya, hukuman mati adalah pembalasan setimpal untuk kejahatan sadis yang sudah dilakukannya. Tapi tahun 2015, saat negara bagian Connecticut menghapuskan hukuman mati, otomatis hukuman mati bagi Joshua dan Stephen juga dihapuskan dan diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Karena kejadian yang menimpa keluarga Paddy ini, pemasangan alarm di rumah-rumah di kawasan Cheshire meningkat tajam dan pembelian senjata api meningkat 2 kali lipat. Kasus ini menjadi salah satu kasus kejahatan paling brutal yang pernah terjadi di negara bagian Connecticut. Dr. William Parrott berusaha keras untuk bangkit kembali menjalani hidupnya tanpa 3 orang yang dicintainya. Dia sudah pensiun jadi dokter dan sekarang mengelola sebuah yayasan yang dinamai Parrott Family Foundation yang bertujuan membantu orang-orang yang menderita penyakit kronis dan korban-korban trauma akibat kejahatan. Dr. William sekarang menjabat sebagai anggota DPR mewakili negara bagian Connecticut. Kabar terbaru dari penjara, Stephen Hayes menyatakan diri sebagai transgender. Menurut pengakuannya, sejak usia 16 tahun, dia didiagnosa mengalami sexual identity disorder atau gender dysphoria. Gender dysphoria adalah kondisi psikologis yang membuat seseorang merasa jenis kelamin seksualnya tidak sama dengan identitas gendernya. Jadi Stephen merasa meskipun fisiknya pria, tapi dia merasa dirinya adalah perempuan. Saat di penjara, Stephen Hayes mengajukan perubahan gender pada pemerintah dan dikabulkan. Selama di penjara, Stephen mulai melakukan terapi hormon dan dia sekarang merasa dirinya lebih feminin. Sebagai seorang transgender di penjara laki-laki, Stephen mengakui hidupnya semakin sulit karena banyak napi yang tidak suka pada kehadirannya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.